Shalom, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Daniel Alexander Lelewara. Saya berasal dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menerangkan ringkasan materi fisika. Kita masuk ke bab 1, yaitu arus listrik searah. A. Beda potensial dan arus listrik. 1. Beda potensial. Beda potensial adalah banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan listrik dari ujung pengantar. Rumus delta V sama dengan W per Q. Keterangan delta V sama dengan beda potensial, W sama dengan energi, Q sama dengan muatan listrik. Yang kedua, arus listrik. Arus listrik merupakan jumlah muatan listrik yang melewati penampang suatu pengantar setiap satuan waktu. Rumus sama dengan I sama dengan Q per T. Jika terdapat elektron yang mengalir, maka total muatan Q dinyatakan Q sama dengan NE. Keterangan I sama dengan arus listrik, T sama dengan waktu, N sama dengan jumlah elektron, E sama dengan muatan elektron. Kita masuk ke B, rangkaian hambatan. Yang ke-1, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang seluruh komponen atau beban listriknya disusun berurutan atau horizontal. Rumus I tot sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I. V tot sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. R tot sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Keterangan R sama dengan hambatan. Kita masuk ke 2, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang seluruh komponen atau beban listriknya dirangkai secara berderet atau vertikal. Rumus V tot sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. I tot sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. 1 per R tot sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kita masuk ke materi kedua, bab 2, listrik statis. Yang pertama, muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan yang tolak-menolak atau muatan yang tidak tarik-menarik dengan gaya yang besarnya telah ditentukan. Rumus dari muatan listrik sendiri adalah I sama dengan Q per T. Keterangan I sama dengan arus listrik, Q sama dengan muatan listrik, T sama dengan waktu. Kita masuk kedua di hukum Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Rumus F sama dengan Q, F sama dengan K, Q1, Q2 per R2. Keterangan F sama dengan gaya Coulomb, K sama dengan konstanta, Q1 sama dengan muatan listrik 1, Q2 sama dengan muatan listrik 2, R kuadrat sama dengan jarak antar kedua muatan. Yang ketiga adalah flux listrik. Flux listrik merupakan jumlah banyaknya garis gaya dari medan listrik yang menembus suatu permukaan. Rumus dari flux listrik sendiri adalah flux listrik sama dengan kuat medan listrik, luas permukaan, dan sudut yang dibentuk E dan garis normal bidang. 4. Kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah besarnya gaya listrik tiap satu satuan muatan. Rumus dari kuat medan listrik itu sendiri E sama dengan F per Q atau E sama dengan K, Q per R kuadrat. Keterangan F sama dengan gaya, Q sama dengan muatan listrik, K sama dengan konstanta, R sama dengan jarak kedua muatan. Yang kelima, energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah energi potensial yang dihasilkan dari gaya-gaya Coulomb dan diasosiasikan dengan konfigurasi sejumlah muatan-muatan. Rumus energi potensial listrik sama dengan K, muatan sumber, muatan uji, per R. Yang keenam, potensial listrik. Potensial listrik merupakan besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik positif dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Rumus dari potensial listrik itu sendiri, potensial listrik sama dengan W per Q menghasilkan K sama dengan Q per R. Yang ketujuh, kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Rangkaian kapasitor, susunan seri. Kita masuk ke susunan seri. Rumus Qs sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Vs sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. 1 per Cs
sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Masuk ke susunan paralel. Rumus dari susunan paralel itu sendiri, QS sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. PS sama dengan V1 kurang sama dengan V2 sama dengan V3. C. Sedangkan Q sama dengan muatan listrik, V sama dengan beda potensial, C sama dengan kapasitas. Kita masuk ke materi ketiga, bab 3, medan magnet. A. Induksi magnet di sekitar kawat berarus listrik. 1. Induksi magnet oleh kawat panjang lurus berarus listrik. Rumus dari induksi magnet kawat oleh induksi magnet itu sendiri. Yang pertama, induksi magnet sama dengan konstanta magnetik arus listrik per 2pi A. A itu sendiri adalah jarak dari kawat berarus listrik. Kita masuk ke C, gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gaya yang bekerja pada sebuah penghantar listrik dalam medan magnet. Rumus dari gaya Lorentz adalah F sama dengan B I L sin theta. Jika arus listrik tegak lurus dengan induksi magnet, maka F sama dengan B I L. Keterangan F sama dengan gaya Lorentz, berarti gaya Lorentz sama dengan B induksi magnet, I arus listrik, N L kawat panjang kawat penghantar, berarti gaya Lorentz sama dengan induksi magnet dikali arus listrik dikali dengan panjang kawat penghantar. Gaya Lorentz antara dua kawat panjang lurus berarus listrik. Rumus F per L sama dengan konstanta magnetik. I1 itu arus listrik pertama, I2 itu arus listrik kedua per 2pi A. Keterangan A sama dengan jarak antara kedua kawat. Gaya Lorentz yang kedua, gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik yang bergerak. Rumus F sama dengan Q V B sin theta. Jika partikel bergerak tegak lurus terhadap medan magnet, maka gaya Lorentz dinyatakan F max sama dengan Q PB. Keterangan Q sama dengan muatan listrik, V sama dengan kecepatan muatan, V sama dengan kecepatan muatan. Bab 4, induksi elektromagnetik. A. Flux magnetik dan GGL induksi. 1. Flux magnet. Rumus keterangan flux magnetik W atau WB. B. Induksi magnetik. A. Luas bidang. Alfa sama dengan sudut yang dibentuk induksi magnetik dan arah normal bidang. Yang kedua, GGL induksi. A. Hukum Faraday. Hukum Faraday adalah besarnya GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Keterangan E sama dengan GGL induksi, N sama dengan jumlah lilitan, delta sama dengan flux magnetik WB, delta T sama dengan waktu. Yang pertama adalah GGL induksi oleh perubahan induksi magnetik. Keterangan A. Luas penampang kumparan, delta B sama dengan induksi magnet. Jadi GGL induksi sama dengan jumlah lilitan induksi magnet per waktu. Yang kedua, GGL induksi perubahan luas bidang kumparan. Keterangan L sama dengan panjang penghantar, P sama dengan kelajuan. Yang ketiga, GGL induksi oleh perubahan sudut antara induksi magnet dalam normal dengan normal bidang kumparan. Rumus E sama dengan NBA omega sin omega T. Ketika bidang kumparan tegak lurus terhadap arah medan magnet, maka GGL induksi akan bernilai maksimum Max sama dengan NBA omega. Kita masuk ke bab 5, arus listrik bolak-balik. Yang A, persamaan arus bolak-balik. Yang 1, nilai efektif. Hubungan antara tegangan efektif dan tegangan maksimum. Rumus EF sama dengan Vmax per akar 2. Kedua, hubungan antara arus efektif dan arus maksimum. Rumus IF sama dengan Imax per akar 2. Atau I tot sama dengan V tot sama dengan set per set. Termasuk ke B, rangkaian
karakteristik rangkaian RLC. 1. Induktor. Induktor adalah besar gegel induksi bergantung pada induktansi diri dan laju perubahan arusnya. Ketika induktor dihubungkan dengan tegangan bolak-balik yang menyebabkan arus padanya berubah secara sinusoidal, induktor akan memiliki reaktansi induktif. Rumus XL sama dengan WL. Rangkaian induktif XL lebih besar daripada XC menghasilkan V mendahului I. Yang kedua, kapasitor. Hambatan pada kapasitor saat dihubungkan tegangan bolak-balik dikenal dengan reaktansi kapasitif. Rumus XC sama dengan 1 per WC. Rangkaian kapasitas XL lebih kecil dari XC menghasilkan I mendahului V. Keterangan XL itu adalah reaktansi induktif, L sama dengan induktansi diri, XC sama dengan reaktansi kapasitif, C sama dengan kapasitas kapasitor. Yang ketiga, rangkaian RLC. 1. Nilai impedansi. Rumus Z sama dengan akar R kuadrat tambah buka kurung XL tambah XC tutup kurung kuadrat. C. Resonansi rangkaian, frekuensi resonansi. XL sama dengan XC F per 1 per 2 pi akar 1 per LC. Demikian penjelasan materi dari saya. Terima kasih dan shalom.